Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judulnya Penata Layanan Motivasi Hati. Bagaimana pelajaran firman Tuhan yang sangat indah mengajarkan masing-masing kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi penata layan Tuhan yang sejati di akhir zaman ini. Biarlah teladan yang Yesus sudah berikan, bagaimana dia selalu memberkati setiap orang, bagaimana dia selalu membawakan kedamaian, sukacita kepada setiap orang yang dia jumpai. Biarlah kita juga mau belajar daripada teladan Yesus yang terus bergantung kepada Bapa di surga. Biarlah kita juga boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita boleh menyerupai akan karakter Kristus. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya Kehidupan Hikmat. Kehidupan Hikmat. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing. Ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Salah satu cerita yang paling indah di dalam Alkitab ditemukan dalam kisah permohonan Salomo kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya di atas segala sesuatu hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatnya yang sangat besar ini? Ya, jadi ini bagaimana cerita mengenai Salomo. Ya, Salomo tidak meminta kekayaan daripada Tuhan. Ya, Salomo tidak meminta akan harta-harta duniawi, tetapi Salomo meminta akan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga Salomo dapat memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan bagaimana Salomo dapat mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang jahat. Ya, sehingga itu diberikan kepada Salomo oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan menambahkan segala sesuatunya kepada Salomo. Apakah kata-kata penting yang Tuhan katakan kepada Salomo bahwa seandainya diperhatikan akan menghindarkan raja dari kehancuran yang dibawa hartanya kepadanya? Mengapakah bahwa apa yang Tuhan katakan kepadanya di sini begitu penting bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini? Kita sama-sama buka di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Apakah yang dikatakan di situ sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan katakan kepada Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Ya, jadi di sini Tuhan menekankan kepada Salomo, jika Salomo menuruti setiap perintah Tuhan, bagaimana Tuhan akan memperpanjang akan umur daripada Salomo. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Apakah yang dikatakan di sini? 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Kita bisa buka bersama-sama. Di sini dikatakan, sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, jadi tidak ada perintah Tuhan yang berat kalau kita mau untuk melakukan itu dengan pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu tidak berat. Kemudian kita bisa baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, 1 Petrus 4 ayat
ayat ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, ya, supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi untuk melakukan semuanya itu betapa pentingnya kita untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Salomo memiliki hikmat yang besar, ya, tetapi hikmat di dalam dan dari dirinya sendiri. Jika tidak ditindaklanjuti dan dihidupkan, menjadi tak lebih daripada standar informasi yang baik. Dalam arti Alkitabiah, kata tersebut, hikmat yang tidak ditindaklanjuti bukanlah hikmat yang benar. Banyak orang yang akan memiliki banyak informasi yang benar tentang Tuhan dan tuntunannya akan hilang. Ya, tetapi kurangnya penurutan Salomo menyebabkan dia menyimpang dari jalan kemana Tuhan telah memanggilnya. Hanya di kemudian hari dia benar-benar tiba pada kesadarannya, menulis dalam kerendahan hati, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amos 8 ayat 11. Ya, jadi Salomo meminta sesuatu yang penting di dalam kehidupannya, sesuatu yang memang betul-betul berharga di dalam kehidupan Salomo. Dia meminta sehingga Tuhan mengabulkan itu, yaitu hikmat, kebijaksanaan, suatu permintaan. Ya, suatu permintaan yang sangat bagus. Ya, tetapi di dalam semuanya itu, ya, setan tidak tinggal diam. Dia terus meluncurkan akan serangannya. Bagaimana Salomo? Ya, dia berada di tidak penurutan daripada Tuhan. Ya, dia tidak menurut satu hal yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, sekecil apapun itu adalah pelanggaran, itu adalah dosa. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa di kemudian hari Salomo benar-benar tiba pada kesadarannya, sehingga dia menulis, atau Salomo ini menulis dalam kerendahan hati. Dia katakan karena hikmat lebih berharga daripada permata. Ya, inilah bagaimana kita yang hidup di akhir zaman ini, suatu pelajaran yang sangat berguna untuk kita berhati-hati, untuk kita tetap berjaga. Ya, segala apapun yang kita lakukan, kita tanyakan kepada Tuhan. Jangan hanya menurut pemikiran kita, jangan kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biar apapun itu yang kita lakukan, kita minta tuntunan Tuhan. Ya, walaupun Salomo meminta hal yang baik kepada Tuhan, tapi pada saat berjalannya waktu, ya, bagaimana Salomo dibutakan oleh setiap harta-harta yang dia miliki. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh berhati-hati dalam mengambil langkah kehidupan kita, dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita. Hikmat adalah aplikasi dari pengetahuan dan pengertian. Ya, jadi hikmat itu aplikasi dari pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan mewakili fakta-fakta, pengertian mewakili kearifan. Dan hikmat datang dalam proses menerapkan pengertian dan pengetahuan kita untuk hidup kita. Seorang penata layan yang bijaksana membutuhkan bukan hanya pengetahuan dan pengertian, tetapi pengalaman yang muncul dari menghidupkan pengetahuan dan pengertian itu. Ya, jadi bukan sekedar kita mempunyai hikmat, atau hikmat diaplikasikan, kita jangan sekedar memiliki pengetahuan atau pengertian, tetapi pengetahuan dan pengertian itu tidak kita praktekkan, ya, sehingga kita tidak mempunyai pengalaman hidup. Ya, tapi biarlah kita praktekkan itu sehingga kita mempunyai pengalaman hidup bagaimana Tuhan akan menuntun kita. Ya, sehingga pada saat kita menyampaikan kepada orang lain, mereka boleh mengerti. Ya, bahwa dalam segala sesuatu kita harus mempunyai pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, inilah bagaimana kita harus pahami. Ya, kita harus mengerti dengan meminta akan tuntunan kuasa Tuhan.
Ya, contoh Salomo menunjukkan kepada kita betapa mudahnya bahkan orang yang paling bijaksana dan orang yang paling berpengertian dapat hanyut dalam kekosongan pola hidup materialistis jika orang itu tidak menghidupkan pengetahuan yang telah diberikan kepadanya. Ya, jadi apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimana kita harus salurkan itu kepada setiap orang. Ya, sehingga kita boleh melihat akan kuasa Tuhan pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu biarlah kita mau menyerahkan akan setiap kehidupan kita, menyerahkan setiap pemikiran kita hanya kepada Tuhan. Ya, mungkin inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi dan menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita boleh doakan ini dengan kesungguh-sungguhan kita. Ya, sehingga kita boleh mendengarkan bisikan kuasa Roh Kudus Tuhan itu. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan dan katakan, biarlah itu datangnya daripada Tuhan saja. Kita bisa buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 19. Ya, kita bandingkan di sini dengan Amsal 24 ayat 13 dan 14. Apakah perbedaan antara dua jenis hikmat yang dibicarakan di ayat-ayat ini? Kita bisa buka terlebih dahulu di 1 Korintus 3 ayat 19. 1 Korintus 3 ayat 19. Di sini dikatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Ya. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya, jadi hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Ya, hikmat seperti apa yang datangnya dari dunia ini? Ya, hikmat yang mengandalkan akan diri sendiri, menganggap bahwa kita sudah sanggup melakukan segala sesuatunya tanpa pertolongan Tuhan. Ya, kemudian kita kembali baca di dalam Amsal 24 ayat 13 dan 14. Amsal, kita buka di buku Amsal. Amsal pasalnya yang ke-24 ayat 13 dan 14. Amsal 24 ayat 13 dan 14 dikatakan, Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Ya, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, jadi inilah bagaimana hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain, dan Tuhan akan melihat itu. Makanya Tuhan katakan, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ya, bagaimana biarlah setiap kata kita berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, mengeluarkan kata-kata berkat bagi setiap orang. Ya, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, jadi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa masa depan kita tidak akan hilang, bahwa ada harapan. Ya, bahwa harapan kita pun tidak akan hilang. Ya, jadi setiap rencana-rencana yang kita sudah buat, kita serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, maka kita pun tidak akan merasa ragu-ragu lagi. Maka kita pun tidak akan merasa khawatir lagi. Ya, karena kita sudah menyerahkan setiap apapun di dalam kehidupan kita hanya kepadanya. Kita tinggal menunggu waktu. Ya, waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan suruh kita lakukan, kita lakukan. Biarlah kita mau menurut dalam setiap apapun yang Tuhan katakan kepada kita.
Ya walaupun dalam pemikiran kita mungkin kita sebagai manusia kita menganggap wah bahwa itu sangat sulit. Ya bahwa saya tidak sanggup untuk melakukannya. Jangan pernah kita ragu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa, akan membukakan jalan, bahwa kita akan melihat kuasa Tuhan. Dari situlah bagaimana kita merasakan akan tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita juga boleh menjadi saksi hidup bagi setiap orang, dan orang-orang yang mendengarkan akan setiap kesaksian kita, bagaimana mereka juga akan merasa terberkati, bagaimana mereka juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi inilah bagaimana pelajaran mengenai kehidupan hikmat. Ya, bagaimana contoh ya yang paling indah dalam Alkitab ditemukan dalam kisah permohonan Salomo. Tapi di dalam permohonan Salomo pun manusia, dia mempunyai kelemahan. Tapi bagaimana kita mau melihat sisi positif daripada Salomo ini? Ya, sehingga kita boleh ikuti itu dalam kehidupan kita. Ya, dan sisi yang negatifnya biarlah kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita tidak mengulangi lagi. Ya, bagaimana kita mau melakukan yang lebih baik. Oleh sebab itu biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengandalkan diri kita, maka kita akan jatuh. Ya, karena kita hidup di akhir zaman ini, ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, setan tidak senang melihat kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mengambil cara untuk menjatuhkan kita. Tapi kita harus yakin dan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita kembali mengingat perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia, Yesus penuh dengan doa. Ya, walaupun Yesus turun langsung dari surga, tapi bagaimana dia selalu berkomunikasi dengan Bapaknya yang di surga. Ya, karena itulah satu-satunya kekuatan daripada Yesus. Ya, bagaimana Bapaknya selalu memberikan Yesus kekuatan, memberikan Yesus kemampuan, sehingga Yesus disanggupkan untuk sampai kepada kayu salib. Oleh sebab itu biarlah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita datang kepadanya, membawa setiap permohonan kita kepadanya, mencurahkan setiap isi hati kita. Ya, kalau kita mempunyai seorang sahabat di dunia ini, ya tentunya kita menceritakan apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi masalah kita kepada sahabat kita. Biarlah kita juga boleh menceritakan itu kepada Tuhan kita, sahabat sejati kita, yang akan selalu menjawab tepat pada waktunya. Ya, biarlah di dalam kehidupan kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Hari ini biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk datang di bawah kaki salib Tuhan. Kita katakan, Bapa, selidikilah hati saya. Apakah saya benar-benar tulus dan murni mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi saya. Dan ajarlah saya Bapa untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Ya, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Ya, bahwa kita ingin menjadi penata-layan yang sejati di akhir zaman ini. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa damai, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kita boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.